Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Almeida Saputri dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, semester 5A dengan NIM AKF 18008. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas biostatistik mengenai studi kasus dan cara pengaplikasian SPSS. Berikut adalah soalnya. Apakah ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT, pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan? Berikut adalah data dari 35 bayi, berat badan bayi antara sebelum dan sesudah melakukan program PMT Puskesmas X selama sebulan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, apakah ada berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan? Untuk jenis variabelnya yaitu variabel bebas, berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X selama sebulan. Selanjutnya, untuk jenis pengukuran datanya yaitu kuantitatif dan metode analisis yaitu uji normalitas dan uji Wilcoxon. Selanjutnya adalah uji normalitas. Jadi untuk kita mendapatkan hasil uji normalitasnya, kita harus menggunakan aplikasi SPSS terlebih dahulu. Pertama kita klik variabel view-nya, kita masukkan di sini sebelum, kemudian di sini sesudah. Untuk desimalnya kita bisa merubah menjadi 1. Di sini juga 1. Lanjut, di data view akan muncul seperti ini. Jadi kita harus memasukkan data sebelum dan sesudah berat badan bayi selama melakukan program PMT. Nah, di sini saya sudah memasukkan data dari 35 bayi, berat badan bayi tersebut. Kemudian kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di sini kita harus memasukkan datanya ini ya. Ini kemudian kita klik plot, kemudian normality, benar, kemudian continue. Oke. Nah, ini hasil outputnya sudah muncul. Ini dia. Ini adalah hasil dari uji normality. Kita bisa mengkopinya dan kita harus memindahkan ke Word. Tapi di sini saya sudah melakukannya. Di sini untuk konsep dasar uji normalitas Shapiro-Wilk, yang pertama, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Karena dalam statistik parametrik, suatu data yang digunakan harus berdistribusi normal dan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yang kedua, uji ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independent sample t-test, uji paired sample t-test, dan uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai sigma lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, di sini tadi adalah hasil dari output uji normalitas di aplikasi SPSS. Analisis output dari SPSS digunakan Shapiro-Wilk. Karena data kurang dari 50, maka nilai sigma sebesar 0,000 data sebelum dan 0,002 data sesudah. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Data yang akan diuji terdiri dari 2 sampel yang berpasangan yang dapat diuji dengan uji paired t-test
Namun, data berdistribusi tidak normal, maka alternatifnya uji yang digunakan yaitu uji Wilcoxon. Selanjutnya, interpretasi output uji Wilcoxon. Konsep dasar yang pertama, uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Yang kedua, uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji Pilot Sample T-Test jika data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita kembali lagi di filenya SPSS ini, kemudian kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian klik To Related Sample. Nah, ini kita pindahkan data sebelum dan sesudahnya, kemudian kita OK. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah ranknya, dan kemudian ini adalah data tes statistik hasilnya. Kita kembali lagi ke sini. Output pertama, rank. Negatif rank atau selisih negatif antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X adalah 0, baik itu pada nilai N, min rank, maupun sum rank. Nilai 0 menunjukkan tidak ada penurunan atau pengurangan dari nilai sebelum pelaksanaan program PMT Puskesmas X dan sesudah. Yang kedua, positif rank atau selisih positif antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X. Dari data tersebut didapat 35 data positif yang terdiri dari ke-35 bayi mengalami peningkatan berat badan dari sebelum ke sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X. Min rank atau rata-rata peningkatan dari data tersebut adalah 18. Sedangkan sum of rank adalah 630. Kemudian untuk TIS adalah kesamaan nilai sebelum atau dan sesudah nilai TIS yang dihasilkan yaitu 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X. Selanjutnya untuk hipotesis. H0 yaitu tidak ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan. Kemudian untuk H1 yaitu ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan. Selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai asimsik to Tailed kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Namun jika nilai asimsik to Tailed lebih dari 0,05 maka H1 ditolak. Untuk interpretasi hasil outputnya itu kita ambil dari data ini. Nah, ini datanya, ini kita copy kemudian kita taruh di Word. Nah, ini saya sudah melaksanakannya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan tes statistik diketahui asimsik to Tailed bernilai 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Jadi H0 ditolak yang berarti H1 diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.